Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Rohmani Wahid channel pendidikan dan seni. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda tentang Socratic Method, yaitu metode Socrates dalam pembelajaran. Socrates ini hidup di tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Kira-kira di tahun itulah. Saat itu dikenal dengan sebutan Godfrey of Athens, lalatnya Athena. Kenapa begitu? Karena dia sehari-hari hidupnya ya jalan sana, jalan sini, nemplok sana, nemplok sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Berpakaian biasa, tidak mewah, bahkan cenderung. Mungkin kalau kita hidup di zamannya, kita akan nyebut Socrates ini gembel. Kemana-mana tidak beralas kaki. Nah, Socrates juga bukan seorang sofis. Apa itu sofis? Sofis adalah jadi orang-orang pintar atau mungkin juga sok pintar yang hidup di masa itu, yang dia bisa berbicara apapun, berbicara apa saja, untuk kepentingan siapa saja, yang penting bayaran. Itu sebutnya kaum sofis. Nah, Socrates itu bukan sofis. Socrates juga adalah orang yang dia tidak mau ikut dengan mitologi Yunani, dewa-dewa Yunani, ya, ada dewa Zeus dan seterusnya ya. Dia tidak ikut, bahkan dia menentang. Bagi dia, para dewa-dewa Yunani itu tidak memberikan manfaat maupun mudarat apapun buat hidupnya maupun hidup manusia. Nah, banyak saat itu anak-anak muda yang ikut pemikirannya Socrates, maka Socrates kemudian dipaksa untuk minum racun. Ini pun juga jadi atas pengadilan di Yunani saat itu, di voting ya. Voting yang memilih Socrates itu harus dihukum mati itu menang. Walaupun mereka sendiri merasa menyesal telah mengambil keputusan itu, sehingga penjara itu dibiarkan terbuka begitu ya. Jadi Socrates mau pergi, mau kabur, mau kemana silahkan kan. Tapi pengadilan sudah memutuskan bahwa Socrates harus dihukum, dan Socrates tidak pergi, tidak kabur dari pengadilan, dan dia mempertanggungjawabkan seluruh ide-ide yang dia sampaikan di Athens. Sehingga semasa hidupnya pun ada orang di sana, di Athens itu, di sebuah kota kecil, mengatakan bahwa di Athena ini orang yang paling bijak adalah Socrates. Seperti apa Socratic Method? Mari kita lihat. Jadi Socratic Method yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan percakapan, dengan dialog. Dia itu lintas ya, menyeberangi, log itu dari logos, dialogos, saling menemukan ontologi, epistemologi, aksiologi dari sebuah konten, saling mengoreksi kekurangan dan kesalahan. Nah, ini jika diterapkan di pembelajaran siswa di kelas, siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri makna dari sesuatu yang dia pelajarinya. Dasar filsafat metodologi Socrates ini adalah pandangan Socrates bahwa pada diri setiap individu itu telah ada potensi untuk mengetahui kebenaran, kebaikan, serta kesalahan. Sehingga fungsi guru hanya mendampingi, menemani saja. Seperti apa langkah Socratic Method? Yang pertama ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama adalah langkah tidak tahu. Jadi Socrates itu selalu mengatakan bahwa hanya satu yang aku tahu, bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itu Socrates. Jadi dia mengatakan, saya tidak tahu apapun. Hanya satu yang saya tahu itu, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Jadi titik berangkat metode dia itu dalam membimbing masyarakatnya di Athena itu adalah afirmasi atas tidak tahu. Jadi dia hadir sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, dia ketemu orang, dia ngobrol, dia datang sebagai orang yang ingin belajar, bukan datang sebagai orang yang akan mengajar, bukan. Karena tadi dia memposisikan saya tidak tahu apa-apa, yang kemarin Anda sampaikan itu, saya pengen tahu tuh detailnya seperti apa ya. Coba
Bapak ini luar biasa. Saya pengen tahu, Pak. Saya nggak tahu. Nah, langkah yang kedua adalah langkah ironi. Apa itu langkah ironi? Jadi Socrates itu kan sebetulnya memang seorang filsuf, seorang yang bijak seperti yang dikatakan oleh seseorang di kota Delphi di Athena itu. Yang mengatakan orang yang paling bijak di Athena ini adalah Socrates. Tapi cara mendidiknya Socrates pada orang-orang yang dia temui, termasuk juga para sofis di Athena itu adalah dia berpura-pura tidak tahu agar memancing lawan bicaranya itu bersikap superior. Jadi lawan bicaranya merasa dia tahu banyak, tahu detail, tahu A sampai Z-nya sebuah persoalan begitu ya. Apalagi di Aten itu ya, banyak para sofis yang bersikap seperti itu. Nah, kemudian Socrates itu memperjelas bahwa lawan bicaranya itu ya memang orang pintar, jadi dia menjadi penjelas dan pembela dari kepintarannya dia itu. Ya, tidak menjadi penanya atau penyidik atau pendakwa, mengadili. Jadi tidak datang untuk mengadili ide-ide orang yang dia datangi yang menjadi lawan bicaranya Socrates. Tampil sebagai pengagum. Wah, Bapak ini. Bapak berapa umurnya? 60 tahun. Masih kelihatan baru 40 tahun Bapak ini. Masih muda ya. Apalagi yang saya baca, idenya itu luar biasa. Itu saya baru nemu orang sehebat Bapak ini. Coba Pak, ajarin dong saya. Tolong berikan penjelasan Pak dari A sampai Z-nya biar saya paham gitu. Ini kan Bapak ini luar biasa. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Kalimat ironi yang selalu disampaikan Socrates kepada lawan bicaranya. Sehingga lawan bicaranya bersemangat untuk menceritakan semua idenya, bersemangat untuk menjelaskan semua gagasan-gagasannya. Langkah yang ketiga dari Socrates itu adalah langkah konfutasi, elenkus ya. Langkah ketiga ini Socrates meminta teman dialognya, teman bicaranya untuk mendefinisikan argumentasinya yang dia bicarakan itu. Pak, itu maksudnya yang kemarin Bapak bicarakan itu apa ya? Tolong bisa dijelaskan, Pak. Itu cara kerjanya seperti apa tuh, Pak? Detailnya tuh, Pak. Mungkin bisa lebih jelas, Pak. Maksudnya terus dikejar. Jadi pertanyaan demi pertanyaan untuk memperjelas konten yang dibicarakan oleh teman dialognya itu terus Socrates pertanyakan ya, satu persatu. Setelah itu Socrates satu persatu menyebutkan kekurangannya. Menurut saya sih yang Bapak sampaikan tadi itu ada satu yang mungkin kurang pas di sini, Pak. Menurut saya sih yang Bapak sampaikan tadi itu ada yang berbeda dengan yang kemarin tuh. Ada orang mengatakan begini, Pak. Nah, menurut saya sih ada yang keliru yang Bapak sampaikan itu. Cuma sedikit aja, yang lainnya sudah hebat, sudah luar biasa. Yang sedikit aja. Terus satu persatu dikuliti kontradiksi, kekurangan, kekeliruannya dari definisi lawan dialognya. Kemudian mendiskusikan, memperlihatkan status. Akhirnya rekan dialognya itu ya secara pelan-pelan dia menyadari bahwa sesungguhnya yang dia sesungguhnya belum tahu apa yang dia bicarakan kemarin misalnya. Dia belum tahu detail ternyata tentang definisi, cara kerja, hal-hal yang mungkin tidak pas di lapangan itu ternyata kemudian menyadarkan lawan bicaranya itu bahwa sebetulnya dia belum tahu. Kemudian rekan dialognya itu kehabisan argumentasi dan alasan. Langkah yang keempat adalah langkah mautika. Langkah mautika itu adalah langkah menjadi bidan, karena ini langkah dia terilhami dari ibunya yang berprofesi sebagai bidan. Dia kemudian memiliki asumsi tadi bahwa Socrates memiliki asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi kebenaran, basis-basis pengetahuan yang terus dikonstruksi, yang terus bertambah, dikonstruksi, dikombinasi dengan setiap informasi yang masuk ke dalam dirinya. Itu setiap orang tuh punya. Nah, yang diperlukan oleh orang itu adalah bidan yang membantu persalinan atas kebenaran-kebenaran yang dia miliki. Ya, kira-kira kalau seperti fungsi bidan, ya merencanakan persalinan, mendampingi persalinan, dan mensupervisi pasca persalinannya. Jadi, langkah Socrates itu berfungsi sebagai bidan. Jadi, begini Pak saya tadi. Jadi setelah langkah 1, 2, 3 disadarkan bahwa yang benar ini seperti ini. Kemarin Bapak yang sampaikan itu ada kekurangan di sini satu.
tapi yang lainnya sudah benar, sudah bagus sekali. Dan mendampingi terus. Kebenaran itu lahir dari lawan bicaranya, bukan sesuatu yang disuapkan oleh Sokrates, bukan berposisi mangap nih kebenaran yang benar, bukan. Tapi biarkanlah kebenaran itu lahir dari teman bicaranya, dari lawan bicaranya, dari orang yang dia dampingi, dari yang dia ajar. Nah, setelah itu fungsi bidan ya merawat agar kebenaran itu tetap menjadi milik orang tersebut, kawannya, teman bicaranya. Inilah langkah Socratic Method. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kita bersosialisasi dalam masyarakat kita, dalam mengkonstruksi kebaikan-kebaikan di masyarakat, atau kita mendampingi anak-anak kita tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.